Riyadhus Arsilah. Kepada Ustaz Hidu dipersilakan dengan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang terhormat dan kita muliakan pengurus Masjid Al-Furqan, Nagari Tinggi Tapan beserta seluruh jajaran dan perangkat kepengurusan. Yang kami hormati Ibu pengurus Majelis Taklim Masjid Al-Furqan beserta jajaran dan perangkat. Yang kami hormati Imam Alim Ulama, Jadi pandai undukan dua umumnya kepada kita semua yang hadir pada hari ini dalam kajian tamasya taklim maghrib sampai isya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Pada hari yang berbahagia ini kita tepat berada pada tanggal 16 bulan Rajab. Di antara keutamaan bulan Rajab itu, Pak, ketika seseorang melakukan amal baik maka pahalanya berlipat ganda. Tapi ketika dia melakukan maksiat atau amal buruk maka dosanya juga berlipat ganda. Ini yang membedakan bulan Rajab dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain satu kali kita berbuat amal baik pahalanya berlipat ganda, satu kali berbuat dosa pahalanya dosanya cuma satu. Tapi kalau bulan Rajab amalan baik kita kerjakan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi sebaliknya apabila amalan buruk juga kita kerjakan, contoh kita sholat, setelah sholat kita sibuk beribadah, kita sholat, tetapi setelah itu kita berprasangka yang tidak, maka nanti takut kami bulan Rajab ini bukanlah amalan baik yang banyak kita kumpulkan, tetapi amalan baik yang kita kumpulkan itu nanti juga akan hilang karena dibawa oleh pahala dari dosa-dosa yang juga kita kerjakan. Maka di bulan Rajab itu kata Rasulullah SAW adalah fase menanam, di bulan Sya'ban adalah fase menyiram, di bulan Ramadan adalah fase untuk memetik hasil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Tak akan mungkin kiranya Pak, nanti kita akan memetik hasil yang maksimal di bulan Ramadan sesuai dengan titik mulia awak tadi. Kalau tidak dilatih dari beginning, baik amalan-amalan yang kecil, puasa-puasa sunnah, karena sesuatu itu harus ditanam dulu. Setelah dia hidup disiram, setelah disiram baru bisa dipetik hasilnya. Tidak akan mungkin sesuatu itu bisa dipetik sedangkan kita tak menanam. Maka inilah pentingnya taklim untuk kembali mengingatkan kita bagaimana keutamaan bulan Rajab itu sendiri. Dan doa yang kedua kata Rasulullah di bulan Rajab, Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Selawat dan salam berhubung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa dan harapan kita semua Bapak dan Ibu jamaah, mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini dan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat nanti ketika hari berbangkit. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini izinkan kami menyampaikan materi yang mungkin ini banyak terjadi di tempat-tempat kita. Walaupun bulan Rajab kami akan membahas tentang Isra dan Mi'raj,
Tapi akan kami bahas sesuatu hal yang fundamental, yaitu adalah kunci keberkahan hidup dalam berumah tangga. Bu, Allah Ta'ala di kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qalu aidan ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afdalul imani an taslama an Allah ma'aka isma kunta. Afdalul imani an taslama as-sabru was-samahah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mengupas tentang tulisan Buya Hamka, yaitu dalam tulisan beliau Keluarga Sakinah, perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, apa kunci keberkahan hidup dalam berumah tangga? Ternyata semua kita hidup ini memiliki kunci masing-masing. Kunci mendidik anak ada kuncinya. Kunci sebagai seorang istri dan suami melakukan tugas dan tanggung jawab ada kuncinya. Termasuk nanti kunci bagaimana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu terbentuk. Kata Buya Hamka dalam tulisan tadi, keberkahan dalam rumah tangga itu kunci pertamanya adalah suami adalah pemimpin dalam rumah tangga sampai mati. Bu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki suami adalah pemimpin bagi perempuan. Maka kata ulama dalam tafsir, ketika mereka menafsirkan tafsir Quran surat Yusuf pada waktu itu bermimpi bahwasanya dia melihat bulan, melihat bintang, melihat matahari. Ditafsirkan oleh para ulama, yang pemimpin di sini atau suami adalah matahari, yang istri adalah bulan, sedangkan anak-anak atau keturunan merupakan bintang-bintang. Ini mau tanya kepada Bapak dan Ibu, kalau matahari muncul, adakah kita lihat bulan dan bintang? Artinya apa? Kalau laki ngecek, no. Namanya ngecek, awak laki-laki itu kan, Bu? Ini betul kok? Awak setuju tadi bahwa dulu matahari itu suami, bulan istri, bintang anak-anak. Sama-sama telik kita hari pagi, hari siang. Matahari muncul, maka bulan dan bintang mereka akan muncul. Apa sebab? Mereka mendengarkan nasihat dari pemimpin rumah tangga. Begitu juga sebaliknya, ketika bulan dan bintang muncul pada malam hari, matahari tak lagi muncul. Apa sebab? Suami pemimpin rumah tangga mendengarkan keluh kesah, curahan hati dari istri dan anak-anaknya. Kau tidak Pak, laki ngecek cie, belum sampai ngecek cie, begitu boleh jauh langsung. Berapa banyak tadi yang dapat Pak? Rumah tangga, sedangkan kita melihat bahwasanya ketika rumah tangga itu, mohon maaf, dipimpin oleh istri, maka nanti keberkahannya akan hilang. Kenapa demikian? Jelas sudah, laki-laki dia memiliki 99% akal, satu nafsu. Sedangkan perempuan 99 nafsu, satu akal. Nafsu yang kami sebutkan di sini, Pak, itu bukan nafsu biologis, tetapi adalah keinginan. Orang tinu juga cerita. Mohon maaf Bu, cerita tinu. Salam hari baju ngecek lagi nak gua bajunya. Aduh model terbaru beli enggak dulu. Kami bukan datang, lebih pinggang kahap putui tak tega. Kau dah putui jangan nikah. Tandanya apa? Begitu pentingnya apabila rumah tangga itu dipimpin oleh laki
kunci rumah tangga yang berkah itu kata Buya Hamka dalam kitab beliau adalah imam dan makmum sama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab, saling melengkapi dan juga saling mengingatkan. Mawaddah dalam kata sakinah mawaddah warahmah, mawaddah itu kan menutupi aib pasangan. Menutupi aib pasangan itu ibu dan bapak salah satu tugas dari suami dan istri. Ugang tidak tahu ada lagi buat pandai bekerja atau tidak. Mana orang tahu bini yang ngecek mendah menemah dan pandai ada. Api apa dia lagi buat. Malam kamu dapat tidur, dah keruh model baru ni. Mana orang tahu laki buat itu karena orang tidur dengan laki ubah pun dah. Yang tahu laki buat itu awak. Kalau sempat tahu oleh orang, berarti istrinya tidak menjaga aib dari suami. Mohon maaf sama juga dari bapak-bapak kami. Betul-betul makan di restoran, di kafe, lalu kecek jadi rumah ni kakak atau sudah punya. Mohon maaf. Itu tugas yang simpel saja untuk menjaga aib. Bagaimana tugas ketika sudah memiliki keturunan? Mohon maaf Bapak dan Ibu, survei kami penyuluh agama, Ambo dengan Buya Iswadi khusus di Tapan. Hari kini kalau anak-anak menangis, mak nak bekerja, bak sibuk, akhirnya apa? Anak-anak hanya menyaksikan tontonan saja, mereka tidak mendapatkan tuntunan. Mengapa orang-orang dulu banyak lain-lain ulama yang cerdas? Mengapa banyak lain-lain orang-orang bijak, orang-orang yang berkualitas? Karena mereka ditimpa. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, Bapak dan Ibu, itu ayah itu seorang raja. Gimana dia menyerahkan anaknya? Ambo agak kurang ilmu agama, diserahkan kepada gurunya, belajar agama, bagi kepek, belajar bahasa, bagi kepek. Awak gini, skibidi toilet dan diserahkan anak. Anak-anak tahu ni, skibidi toilet. Mohon maaf, di mana peran seorang suami dan istri? Siapa yang akan teraniaya? Yang teraniaya nanti takutnya adalah masa depan dari anak-anak kita. Maka Bapak dan Ibu, pentinglah kiranya seorang suami dan istri, imam dan makmum dalam rumah tangga, mereka kembali melaksanakan tugas dengan baik agar tercapai keberkahan dalam rumah tangga. Termasuk saling mengingatkan. Ustaz, aku sedia kata melambe senajo Ustaz, laki mutu kemana sedia? Nak sedia laki ibu, nak idah itu urusan ibu, yang sedia tugas ibu. Mohon maaf, jangan gara-gara suami awak tak solat, awak tak pernah solat dengan alasan mudah berbakilah, laki mu sedia tidak, makmum kamu buat Ustaz. Kalau imam sedia masuk yang mudah, ada kok? Kecil pula malai-malai kamu. Bagaimanapun juga solat itu adalah urusan pribadi kita dengan Allah. Berkaitan dipimpin oleh imam yang tahu tentang tanggung jawab atau tidak, ini hanya perkara memilih imam saja, memilih calon suami dan sebagainya saja. Kalau hari ini ada di antara suami kita mungkin dia sebagai pemimpin dalam rumah tangga, yang seharusnya dia mengajak kita ke masjid, tapi dia tak ke masjid. Yang seharusnya dia mengingatkan kita sholat, tetapi lebih coba mohon maaf. Di samping mengingatkan beliau, mengingatkan dia tentang bagaimana sholat tadi, kita juga harus sering mendoakan beliau. Ya Allah yang qalbal qulub, Engkau yang maha membolak-balikkan hati. Dan kalau hidup dengan kepeng ya Allah, kalau bisa laki muda setia. Apa insya Allah nanti Allah yang akan menggerakkan hati dari suami kita. Bu, dah ibu ya laki makin kepada lain ya bu. Lanjut bu Pak. Yang kedua kata Buya Hamka, saling melengkapi, saling
menjaga, mengingatkan, dan juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi masing-masing. Yang ketiga, kata Buya Hamka, untuk keberkahan dalam rumah tangga itu kunci yang ketiga adalah terlaksananya kegiatan ibadah. Bola dasar keluarga sakinah mawaddah warahmah Bapak dan Ibu. Terlaksananya landasan apa dia? Ibadah. Apa ibadah? Minimal sholat. Bagi ibu-ibu, setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, kalau ibu ingin melaksanakan sholat, mohon maaf, puasa sunnah kah? Ingin pergi majelis taklim kah? Wajib meminta izin kepada suami awak bagi yang bersuami. Ingin puasa sunnah, wajib kecuali puasa Ramadan. Mengapa demikian? Jangan sampai ibadah yang sunnah mengalahkan yang wajib. Patuh dan taat kepada suami itu mutlak ibu lakukan sebagai seorang istri. Dah, ambo besok pagi nak puasa sunnah hari nayan, boleh dah. Namun puasa sunnah kalau nak mau tanya berat puasa sunnah. Jangan sampai hari pagi bercakap orang-orang puasa, laki balik kami ninjau ladang, ninjau air sawah, ninjau kananggo misalnya, balik hari tipu rumah, kalau nak kopi sekali, udah kalau hukum, ama puasa pada, api kalau amalan puasa sunnah. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, maka ketika kita paham tentang menjaga landasan ini, kita juga harus tahu tentang dosa kita kepada suami atau istri masing-masing. Apa contohnya? Banyak ibu-ibu sekarang menganggap bahwasanya suami itu merepotkan. Kamu nak bela suami dia buat contoh, suami balik malam-malam, contoh ubang untuk habis, ubang sabimbang, atau ada menjenguk ubang sakit, balik suami jam 12 malam. Assalamualaikum, masuklah dah. Itu nggak kucing dah, maaf lu sobo. Malah ibu akan dapat pahala, sedang tak tidur ibu tak jago. Itu akan dapat pahala. Kata ibu datang melunakkan hati membuka pintu. Kalau dia bapak itu berlama, kalau baik agak lama kira-kira wasibur, racak bu daripada menyusahkan bini gua. Ubang rumah, lebih racak budi di bawah kunci. Tapi kalau ibu ini dapat pahala, itu tadi. Dan betapapun itulah kita melihat. Mohon maaf, karena tidak ada landasan dalam rumah tangga itu yang terbentuk tadi, maka banyak ibu-ibu yang hanya, mohon maaf, berbakti kepada suaminya. Tadi bu itik kabatulung satu bu. Batelo itik saya, batau itik kata dia, ku itik kalau balik sore hari, ku sebab masih kuat macam-macam, cepeng mengalir terus, cubu kalau laku, baca geng, nak adu lebat, udah dating, itu tidak masuk. Kenapa demikian? Karena kurangnya landasan keluarga sakinah yang terbentuk dalam keluarga tadi. Apalagi hari ini coba lihat, kalau ada ibu-ibu kami yang misalnya ingin menjenguk cucu, kece Rasulullah SAW dan kece hijau maksimal 3 hari. Kurang minta izin lah Ustaz ke suami aku. Kalau nak nengok cucu, mohon maaf, misalnya suami anak orang Padang atau bapak ulu muko-muko, ingin menjadi cucu suami laku maksimal 3 hari. Mohon maaf, kalau yang katakanlah bapak tadi ini malah bercakap sebenarnya. Ini diizin Ustaz, ini malah bercakap bukan diizin rela. Kalau seumur Ustaz hidup itu tidak masalah lah. Tak perlu jago-jago bunyi ya. Tapi mohon maaf, kalau umur 60 tahun KDT, ibu-ibu sibuk
Nindau cucung, pai maraun, mohon maaf, maninggal waktu rumah, laknatullah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adu pak nama tugas awal karena benar gaya tadinya. Lanjut tuh Pak. Yang keempat, kata Buya Hamka dalam tulisannya Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, kunci keberkahan dalam rumah tangga itu yang keempat adalah tidak membandingkan rezeki kita dengan rezeki yang orang lain dapat. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tidak akan mungkin tanaman itu akan tumbuh bersemi, mengeluarkan bunga dan buah itu serempak. Semua ada masanya. Ujian dalam rumah tangga itu banyak. Kadang-kadang ada yang diuji dulu naik ekonomi. Kadang-kadang ada yang diuji dulu ekonominya bertahap naik standar, tetapi keturunan yang diperbanyak. Kadang-kadang keturunan dapat pun susah, ekonomi dapat pun susah, tetapi dalam rumah tangga tak ada orang yang sakit. Kalau kita sering membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain, maka nanti takut kami ini menjadi biang perselisihan dari bisikan iblis. Apa contohnya? Beli ubang dah, ubang musim kian nak ke rumah, ubang musim kian nak beli motor. Awak musim kian nak dapat. Tentu awak membandingkan rezeki awak dengan rezeki orang lain. Padahal kalau kita belajar agama jelas, sebelum kita meminta rezeki banyak, periksa dulu iman kita. Sanggupkah kita mengelola rezeki itu? Kalau di ibu kayo hari ini, misalnya ibu hari ini dalam kehidupan sederhana, diberikan ibu kekayaan oleh Allah, dak kira-kira akan menjadi sombong, dak kira-kira akan menjauhi masjid. Sibuk juga mengambil rumah lagi. Teh, sedia masjid teh, milik ini teh, pacaran Jambi, mohon maaf, ke HP tetap karena asli benar-benar rumah susah. Dulu ngaji dulu jamaah masjid, ini nggak menang rumah dah jamaah lagi. Itu tangguh iman pas itu. Sebab meminta rezeki dari Allah, tetapi rezeki dari Allah malah melalaikan dia dari beribadah kepada Allah. Maka tak boleh membandingkan rezeki kita, rezeki suami, termasuk anak-anak kita dengan orang lain. Mohon maaf Bu, Pak, kami melakukan survei khusus di Tapan. Hari ini banyak anak-anak awak dipaso tapi belum sesuai dengan umur. Aku contoh, adik si A tu baru 8 tahun aku, dah hafal 30 juz, dah hafal 20 juz. Abang anak kelas 6 SD dah ada apa? Mohon maaf. Kalau untuk motivasi baik, yang tak baik itu adalah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Jangan membandingkan rezeki, membandingkan anak kita dengan anak orang lain saja tak boleh. Disebabkan kenapa Bapak? Karena perkembangan anak tadi juga berbeda. Ada anak-anak itu mereka cepat menghafal, cepat lekat. Ada yang cepat menghafal, lambat lekat, tapi sekali lekat tak akan hilang seumur hidup. Ada pula yang lambat hafal, lambat lekat, tapi ketika dia lekat insya Allah akan bertahan sebagai pedoman dia hidup. Maka jangan bandingkan anak-anak kita dengan anak orang lain, rezeki kita dengan rezeki orang lain, suami kita dengan suami orang lain, istri kita dengan istri orang lain. Karena bisikan setan itu sangat kejam. Dia akan memisahkan seseorang yang harmonis menuju kehancuran rumah tangga yang tidak kita minta. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Yang kelima, kata Buya Hamka dalam tulisan ini, kunci keberkahan dalam rumah tangga itu adalah sabar dan mampu menahan amarah dan juga saling memaafkan. Afdalul imani antaslama as-sabru was-samah. Iman yang paling sempurna di antara kalian kata Rasulullah, orang yang bersabar dan selalu memaafkan. Kalau ada orang yang ketika berselisih suami dan istri,
Mereka memiliki dendam, mohon maaf, keberkahan dalam rumah tangga akan dicabut. Oh yang cok ibu-ibu kok? Namun cok ibu-ibu, salah pak kami ibu minta maaf. Ibu salah, pak ibu minta maaf. Sebab kami tidak ribut. Tidak ribut, kami bayarkan tidak. Ambo minta maaf jadi mungkin tadi kecil kota rusuk bergerak ada paling tepe. Ambo di dulu ambo kecil. Ambo kamu minta dekat, tapi kalau merasa kecil bukan? Mohon maaf Bapak dan Ibu, takut kami tetanggaan kita nanti ini semakin dibisikkan oleh setan ataupun iblis, maka takut nantinya keluar kata-kata yang tak diinginkan, baik dari suami kita kepada kita, termasuk dari kita kepada suami kita. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, yang terakhir, ketika kita berhadapan, katakanlah melihat sesuatu hal yang mungkin tak sedang dimata-mata atau berita tak baik untuk kita, maka jangan sampai ghibah itu muncul dari diri kita. Ini kunci keberhasilan dalam rumah tangga. Contoh, misal ada seseorang yang katakanlah dia anaknya tertangkap, karena kita selaku manusia anaknya tertangkap. Aku kecewa, walaupun ibu mengejek itu cuma standar, tapi mohon maaf, itu seperti menertawakan bagaimana musibah atau teguran dari Allah kepada orang lain. Apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan adalah itu nanti akan berbalik kepada awam. Dua hari yang lalu dia itu di Nilau ada seorang anak berumur 16 tahun sengkak memiliki ayah tiri. Mohon maaf, diperkosa oleh ayah tiri sampai hamil dan melahirkan. Dan sekarang ayah tirinya itu sedang diproses di Kapolres Painan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Inginkah anak-anak kita mendapati hal yang sama? Tentu tidak. Maka untuk itu keberkahan dalam rumah tangga ini mesti kita kejar, mesti kita usahakan. Kalau ibu dan bapak memiliki masalah lalu yang katakanlah tidak baik, bapak ibu mungkin mengatakan hilang selama ini, ada yang sering berada dalam saudara, mohon maaf, ada yang mengatakan riba, berbuat maksiat, maka pintu taubat kepada Allah itu selalu terbuka. Apabila kita bersalah kepada manusia, kita cepat minta maaf. Apa sebab? Karena kita tak tahu bagaimana teguran Allah kepada kita. Hari ini Bu, Pak, mohon maaf, banyak awak yang berbuat kampung model orang kota. Poma model orang kota, nak hendak tilu uang memaknuk hendak lah. Asal dah anak ambo, asal dah cucu mampu, asal dah akan ambo. Mohon maaf, baginda orang tapi mawak awak cuek, berbuat maksiat tapi mawak awak aja udah acuh nak naik dalam isu tanah bergerak umat terpandang dan lupa suara dari awak kemarin aku tadi pakai sebagai aku ibu kalau saya ini lah kalau pakai ibu membuat malu kampung, membuat malu keluarga, membuat malu kaum. Kalau ingin memberantas samu-samu atau mencegah, kalau ditahan mohon maaf, hari ini berkaitan dengan maksiat, zina, sabu dan sejenisnya, termasuk minuman tua dan sejenisnya. Sampai malam tadi dulu ya, buah rumah buang sehingga dibuka kembali. Namun tentu memang telah banyak kemaksiatan yang terjadi. Maka oleh karena itu, mari kita jaga bagaimana keluarga kita masing-masing
tadi bisa kami jawab, insyaallah kami jawab. Kalau tak bisa kami jawab, ada dua guru kami, Al-Mukarram Buya Iswati dan juga Buya kami, Buya Khairil, dan ditambah dengan dua orang Buya kami, yaitu Buya Rusman Amir dan guru kami juga Pak Saiful Bahri. Nanti insyaallah dijawab untuk pas. Ada pertanyaan Mbak Bu? Bu? Ada pertanyaan? Kalau katanya untuk kawan lalu dihapus, itu tadi dengan ambo. Mana tahu bisa dijawab. Baik, kalau tidak ada pertanyaan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin ada yang umurnya lepas, silakan kita ambil kembali sebelum pelaksanaan sholat berjamaah. Kami yang menyampaikan materi pada hari ini tidak lebih baik daripada bapak dan ibu. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah.